Saya seperti kemarin saya sempat email Bapak soal saya ada rencana dan ada plan untuk bangun community network di Papua, terutama Oke. di Papua luas, jadi terutama di pegunungan Bapak. Di pegunungan. Di pegunungan, iya. Oke. Di area Papua Tengah, kayak di area Intan Jaya dengan Paniai, mungkin di Logia Jaya, tapi lebih khusus di Paniai, Bapak. Oke, berapa jauh dari Wamena itu? Itu jauh sekali. Oh, jauh sekali. Oke. Iya, 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 Ya, oke. iya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan dan saya ada buat, terutama pertama tuh kemarin Bapak seperti saya ada sempat bilang soal ini apa, karena saya ada experience soal ini apa open source base tapi di ini 5G. Oke, ya. Tapi saya lihat di sini juga ada apa Medan dan lain-lain, dan Bapak juga ada sempat bilang di email aduh yang ini sedikit jauh ini begitu susah, apalagi di Papua di pegunungan. Iya, jadi ya saya lebih fokus ini wifi jarak jauh. Tuh. Iya, itu hanya ini saja perempuan, katanya ada beberapa saya harap buat di sini. Yang pertama itu soal backhaul ini. Kalau wifi jarak jauh kan pasti ada internet yang harus di ini. Kalau di Papua pegunungan, apalagi di Papua Tengah itu Bapak, dia sekarang sudah tembus, dia punya Palapa yang timur. Oke. Iya, Palapa udah sampai sana emang? Iya, Palapa sudah sampai sana. Sudah naik ke gunung? Di Enaro Tali saja, yang di tempat lain itu tidak. Yang pegunungan itu kebanyakan Bapak pakai radio microwave. Oke. Iya. Oh, Enaro Tali. Oke. Itu danau ya? Iya, Danau Enaro Tali. Tage. Oh, itu daerah sana. Itu sudah ada internetnya. Sudah ada internetnya, berarti di situ udah ada para paringnya masuk. Iya, Oke. di Enaro Tali ada Oke. sepertinya. Cuma saya belum ke sana, sampai saat ini saya belum lihat karena saya baru tiba juga dari sana. Oke. Iya. Tapi melalui websitenya itu Kaum biji. di Muria. Oh, jangan percaya 100%. Jangan percaya 100% benar. Ya, Iya. kadang-kadang nggak jalan itu. Iya. Ya, oke. Teman-teman saya banyaknya di Wamena sih. Sangat. Ya. Ya udah, terus jadi rencananya kayak gimana ya? Yang maunya seperti apa kira-kira? Iya, itu hanya saya kasih apa pertanyaan-pertanyaan baru, nanti Prof bisa ini sebentar bisa ini kah begitu. Boleh. Itu Pertanyaannya mau dikirim pakai apa ini? apa? Oh, mau ditanya langsung? Iya. Oke, boleh. Nanti Prof bisa ini begitu. Itu Boleh. Itu yang pertama. Kalau Palaparing itu di apa website yang apa proyek yang perusahaan mereka buat sudah sampai di sana. Iya, jangan percaya. Iya, jangan percaya benar. Baru yang kedua itu Bapak soal ini regulasi RT RW-net. Kalau RT RW-net versi di sini kan RT RW-net, kalau di luar negeri kan community network. Betul. Iya, baru apakah langkah praktis untuk apa regulasi untuk Kominfo, apakah ini sudah setujui atau apakah masyarakat hanya lakukan tanpa izin dan lain-lain begitu. Jadi Kominfo tidak setuju. Iya. Jadi Kominfo tidak setuju. Jadi langkahnya gini. Kominfo akan menangkap RT RW-net kalau komersial. Ya. Jadi barang buktinya adalah kwitansi pembayaran. Kalau ada orang bayar komersial, ada kwitansinya, itu barang bukti dan itu ditangkap. Iya. Kalau tidak komersial, nggak ditangkap, nggak ada barang bukti. Sangat. Jadi caranya gini. Jadi paling gampang, paling aman adalah
nanti pakai, jadi kita bikin RT RW net, oke, terus rakyat atau yang make iuran RT, iuran RW, iuran, bukan beli internet, iuran RT, iuran RW. Nanti kalimatnya gini, karena Anda iuran RT, iuran RW, Anda dapat internet gratis. Jadi yang penting internetnya gratis nih. Kita nggak jual internet. Masyarakat iuran RT RW, nah itu nggak ditangkap. Iya. Oke, beres ya. Beres. Apalagi? Yang berikut itu soal ini sih, itu soal ini, itu Bapak tadi sudah jelaskan soal regulasi spektrum untuk Wi-Fi dan OpenBTS atau 5G, 5G begitu. Yang spektrum yang bebas dipakai, Wi-Fi bebas, 2,4 dan 5,8G bebas, boleh dipakai, itu dua bebas, tidak ada izin. Nggak perlu izin. Tapi spektrum untuk seluler harus pakai izin. Harus pakai izin ya. Iya. Kalau ketahuan ditangkap. Tapi jangan khawatir, nih saya kasih lihat ya. Di Wamena, Bogendini, ntar saya share aja ya, bisa di-share nggak ya? Ini ya, bentar. Ntar saya share. Siap. Oke. Ini tadi saya lagi ngelihat ini nih. Nah, di Papua ada ini Open BTS, Open BTS Papua. Ini, nah ini gambar ini, gambar ini lokasinya di Bogendini, sekitar Bogendini, dari dekat Wamena lah. Iya, Bogendini ya. Ya, jadi itu di Bogendini. Jadi mereka sudah ngoperasiin ini tanpa izin, nggak apa-apa. Dan yang jaga adalah TNI. Iya. Siapa? Profesor Curtis juga pernah bilang. Ini Curtis nih. Ini yang lagi, ini punggungnya Curtis ini. Iya. Nah, ini Curtis. Nah, yang jaga, ini yang bikin Curtis. Gitu. Sangat. Jadi, oke, bisa, tapi harus hati-hati ya. Iya. Kalau seluler, tapi kalau WiFi, nggak usah minta izin, kita bisa masang sebetulnya. Gitu. Sangat. Benar. Itu. Apalagi? Siap. Kalau contohnya soal ini Open BTS dan seluler berdasarkan open source ini, di Amerika pemerintah mereka ada beberapa spektrum itu kasih di masyarakat seperti biasa. Tapi kalau di sini nih yang saya kurang tahu tuh. Bapak bilang kayaknya tidak ada deh. Nggak ada, di sini nggak ada. Jadi paling aman kita pakai WiFi sekarang. Yang aman pakai WiFi. Kedua, WiFi itu lebih murah daripada OpenBTS. OpenBTS ya. Ketiga, WiFi lebih cepat daripada OpenBTS. Cuma kalau pakai OpenBTS itu usernya lebih banyak. Jadi pelanggannya bisa lebih banyak kalau pakai OpenBTS. Di WiFi pelanggannya yang make satu WiFi cuma 10-20. Kalau dikasih banyak, WiFi-nya nggak kuat. Nanti jadi pelan banget. Jadi butuh WiFi banyak sih. Nah, kalau saya suruh milih, saya akan milih WiFi sebetulnya. Karena murah. Bangsa Indonesia kan yang penting murah dulu. Iya. Nah. Iya, Bapak yang tadi yang backhaul internet ini, itu Bapak pikir di pegunungan itu lebih cocok ke Starlink kayak satelit based atau palaparing dari pemerintah begitu? Enggak, dua-duanya enggak. Dua-duanya enggak ya. Baru pakai apa? Gini. Siap. Pakai ini nih. Mikrotik atau Ubiquiti. Mikrotik. Oh, sorry, parabola. Jadi alatnya seperti ini kira-kira. Ini buat jarak jauhnya ya.
Ini contohnya Mikrotik, harganya sekitar 3 juta. Ada yang satu jutaan. Oke. Backhoe-nya kayak gini Mikrotik. Ada juga yang Ubiquiti. Ubiquiti. Nah, bentuknya kayak seperti ini. Harganya 1 jutaan sih. Ini jaraknya sekitar 20 kilo. 20 kilometer. Nih. Nah, bagaimana cara apa? Menyambungkannya? Oke, misal kita percobaan ya. Oke. Iya. Kita percobaan. Misal, tolong kasih, sorry, maaf. Kita ke tempat ini tadi ya. Ini kan Enaro tali ya. Enaro tali. Enaro ya. Mau disambung kemana dari sini? Sebut. Ke Yau tadi. Di sebelah mana itu? Yau tadi. Nulisnya gimana? Yau tadi. Yo tadi gitu. Ya, Yau tadi. Oke, coba kita lihat. Oh, di sini. Iya. Oh, dari sini mau disambung ke sini ya? Iya. Ini jaraknya, nggak tahu jaraknya berapa nih ya. Jadi caranya gini caranya. Masuk ke link. Bapak belum lihat ini layar ini. Oh, layar belum saya share ya? Iya. Oh, maaf. Saya share layar lagi. Iya. Oke, share. Oke. Oke. Bentar, mana tadi? Oke. Jadi kita mau nyambung Erano tali ke apa Yau tadi ya di sini ya. Oke, jaraknya mungkin sekitar berapa ini nggak tahu lah. Jarak mungkin sekitar 10 kilo atau 20 kilo nggak tahu ini ya jaraknya di sini. Cuman ini kita punya masalah karena ini gunung semua nih. Iya. Ini gunung, jadi agak susah buat nyambunginnya. Cuman di sini ada jalan. Jadi taktiknya, ini kita melihat ininya dulu ya, taktiknya dulu. Radio itu paling gampang kalau ada misalnya di sini kita bisa pasang relay di sini atau di sini pasang relay, nanti tembak dulu ke relay sini, nanti tembak lagi ke sebelah sini. Bapak, maaf, bukan hutan tapi Bukalaga Airport. Bukalaga. Ini. Iya, Bukalaga. Coba ditulis saja Bukalaga. Iya, Buka. Ini masih Zimbabwe. Tidak, pakai G, Bukalaga. Oh, laga. Bukalaga. K itu hapus. Oke. Bukalaga Paniai. Oh, ini airstrip. Ya, itu. Oke. Ya, itu. Nah, itu ada. Nah, itu dari Paniai langsung. Bukalaga Airspeed mau disambung kok jauh banget ini mah ya. Iya. Wah, ini jauh ini. Iya, jauh. Wah, ini berat ini kategorinya ya. Oke, kita coba aja ya. Kita coba yang dekat dulu ya. Nanti kalau sudah coba yang dekat, udah tahu caranya, kita akan coba yang jauh. Jadi kita akan coba yang dekat dulu tadi dari sini ke sini. Ini dekat, ini gampang. Oke, kita coba dulu ya. Jadi caranya adalah masuk ke sini link ubnt.com. Kagak nyambung ini. Coba buka link ubnt.com. Oh, udah ganti nama. Ini jadi alamatnya ini ya, ispdesignui.com. Oke. Saya saya copy paste aja nih ke chatnya. Ini saya kirim. Nah, itu alamatnya tuh ya, ispdesignui.com. Silahkan dicatat. Sekarang saya kasih lihat caranya. Kita akan menyambungkan, ini yang gampang dulu ya, mana tadi? Ini ya. Kita akan nyambungkan Enaro tali ke untuk pertama kita nyambungkan Enaro tali ke tadi ya, daerah sinilah ya. Iya, Madi tempat kantor-kantoran.
Mana tuh? Di situ tempat ini Telkomsel dan Di sini? fibernya di situ ya. Oke, saya akan nyambungkan dari airport ke tempat kantor-kantor Telkomsel dan teman-temannya. Oke, caranya gini, kita harus tahu koordinatnya ini, koordinatnya dia. Jadi saya klik sini, ini kelihatan ada koordinat. Oke, kita bisa ambil koordinat. Iya, ya udah, saya ambil nih koordinatnya. Ups, salah. Saya ambil koordinatnya ini. Klik kanan copy. Oke. Saya akan ganti koordinatnya di sini. Ya. Alah. Wah, nggak bisa. Harus gini, saya klik dulu kayaknya. Nah, saya bikin klik yang ini ya buat point to point. Siap. Nah, ini koordinatnya harus diambil ini. Oke, ini saya tambahin. Sekarang bentar. Oh, ada di bawah sini soalnya. Nah, ini ada koordinat. Saya ambil. Oke, udah pindahin. Oke, ini dapat tempatnya di sini. Bentar, kalau kita zoom out kelihatan. Nah, ini lokasinya di sini. Di sini kita bisa pindah-pindahin ini. Oke, koordinat yang satu lagi juga kita rubah supaya dekat. Nah, ini koordinat yang kedua. Jadi ada 2 titik nih. Cuman kita harus tahu titik betulnya ya. Jadi caranya saya akan masuk lagi ke sini. Oke, misal ini airportnya di sini ya. Ini betul-betul dari airport ya. Kita coba dari airport ya. Saya koordinat airport. Oke, saya ups. Susah banget ini dapetnya. Oke, saya ambil. Ini tadi caranya gini ya. Saya balik lagi. Klik kanan. What's here? What's here? Oke, saya dapat koordinat, diambil koordinatnya, klik kanan, copy, saya masukin sini, saya masukin ke sini nih. Oke, udah. Sekarang saya yang titik kedua, ini saya mau pindahin ke daerah tadi. Dengan caranya balik lagi ke sini. Bukalaga. Oh, mau Bukalaga kejauhan, jangan. Nanti yang kedua. Oh iya, mandi. Terlalu jauh. Kita coba ke sini dulu nih. Iya. Bentar, ini ada kantor apa di sini? Aspol Madi, Payana Timur. Misalnya ini ada iMediaNet. Saya tembak yang ini ya, iMediaNet. Oke. Ini udah dapet iMediaNet. Sayanya klik kanan, what's here. Saya dapat ini nih koordinat. Saya ambil koordinatnya lagi. Oke, alah. Saya ambil koordinatnya lagi. Klik kanan, copy. Saya balik lagi ke sini. Yang ini saya rubah. Koordinat yang kedua saya rubah. Nah, jadi kita lihat ini saya harus nyambungnya dari sini ke sini. Dari titik ini ke titik ini. Kalau kita punya masalah ini sekarang. Ini ada gunung nih. Gunungnya yang ini nih. Oke, jadi kita nggak bisa langsung nyambung ke titik itu karena ada gunung. Jadi caranya gimana? Kita bisa paling gampang kita tembak ke arah sini dulu. Jadi saya pindahin dulu, atau bentar. Ini saya pindahin dulu ke sini. Ini udah warna biru lagi. Biru itu berarti bisa nyambung, nggak ada halangan. Kecepatannya 1,9 Gbps. Dan saya sambungkan lagi, saya bikin sambungan lagi dari sini. Dari titik ini. Tadi ke titiknya yang ini ya. Iya. Oke, coba kita lihat, saya ganti koordinatnya yang di sebelah sini supaya nyambung lagi. Ini warnanya biru, yang ini warnanya biru. Dua-duanya sudah biru sekarang. Jadi dua-duanya biru ini bisa nyambung. Oke, cuman ini harganya mahal nih kalau nggak salah. Yang ini harganya mahal, tapi ini kondisi udah bisa nyambung. Dari titik ini ke titik ini udah bisa nyambung. Jadi tekniknya adalah kalau ada gangguan seperti ini, ada bukit atau gunung, kita tembak dulu ke tempat lain yang kira-kira bisa nggak ada halangan. Jadi tembak dulu ke sini.
ke gunung yang ini, baru tembak lagi ke sini. Ya udah nyambung dia. Nah, cuman sekarang masalahnya masalah harga alat. Ini alatnya lumayan mahal yang ini. Iya. Saya kasih lihat dulu ya harganya. Ini Air Fiber 5X HD. Baik, sorry. Saya lihat harganya dulu ya. Air Fiber 5X HD. Harganya lumayan. Tuh. Ya, Harganya 20 juta. iya. Jadi pingsan kalau pakai yang seperti ini, harganya kemahalan. Iya. Tapi kecepatannya bagus banget sih. Kecepatannya Bagus, bisa iya. 800 Mbps. Di sini kecepatannya bisa 1,9 giga. Kecepatan tinggi banget, harga mahal. Sekarang saya ganti. Alatnya saya ganti nih. Saya klik di sini. Iya. Bentar. Saya harus gantinya caranya gimana ya ganti? Bentar, lupa. Cara gantinya adalah gini, ini auto select produk. Saya buang dulu. Nah, sekarang saya bisa ganti nih produknya. Oke, saya ganti pakai yang murah. Misalnya Air Max murah. Oke, saya coba lihat. Ini ada Power Beam 5 AC, harganya $120. Jadi sekitar 1, sekian juta. Saya ambil yang ini, Power Beam. Oke. Ini dua-duanya Power Beam sekarang. Kecepatannya turun 500 Mbps. Ini kecepatannya turun 800 Mbps. Tapi masih oke, harga cuma $120. Itu. Jadi tekniknya seperti itu sih sebenarnya. Dia nyambung ya. Jadi kita butuh pasang di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, ini towernya berapa meter? Towernya bisa dilihat di sini. Towernya 18 meter. Yang di atas sini, yang di sebelah sini towernya 60 meter. Di sini towernya mana tadi? Ini saya geser dulu. Ini 60 meter juga. Ini towernya mahal nih, 60 meter. Oke, saya ganti towernya. Pakai tower misalnya 20 meter, masih bisa nyambung nggak? Masih nyambung 20 meter. Coba yang di sini kita ganti towernya. Towernya saya ganti dengan tower yang 20 meter juga. 20 meter, masih bisa nyambung lagi. Sekarang yang di titik ini towernya 18 meter, saya ganti pakai tower yang 10 meter. Caranya gitu, 10 meter. Oke, masih bisa nyambung, gak ada gangguan. Dengan kondisi towernya 20, 20, 10. Kecepatannya juga masih oke. Udah beres. Jadi caranya seperti itu. Gitu ya. Ntar, yang ini ini harus saya ganti juga nih. Ini masih pakai yang Air Fiber. Saya ganti pakai Power Beam. Oke, kecepatannya 400 semua. Ini 400. Jadi kira-kira gitu. Nah, sekarang kita mau nyambung yang jauh ya. Iya, sambungan jauh. Oke, saya akan nyambung ke bentar. Tadi ke apa namanya? Bugalaga. Bugalaga. Saya ganti ke Bugalaga Airstrip. Oke, ini Bugalaga Airstrip. Oke, saya butuh koordinatnya. Jadi saya klik kanan, what's here. Dapat koordinat yang ini, saya pindahin koordinatnya. Klik kanan, copy. Oke, saya masuk ke sini. Saya pindahin yang ini ke Bugalaga nih. Ini saya pindah ke Bugalaga. Klik, saya pindahkan Bugalaga. Tapi nggak akan bisa nyambung dulu nih. Oke, ini posisi di Bugalaga, tapi susah. Oke, ini jaraknya bisa kelihatan di sini ya. Jaraknya 38 km. Oke, ini kategori susah ini, kasih tahu dulu ini nggak gampang ini. Ini karena di tengah-tengah gunung. Gunung ya. Oke, saya coba dulu ya. Bentar. Oke. Saya pindahin yang ini. Ini kita bisa pindah seenaknya sih sebenarnya. Oke, ini masih kena gunung-gunung. Ini kita berbahaya nih, bukan bahaya ya. Waktu memindahkan tower, pastikan di lokasi tower itu ada kampung, ada desa, ada listrik. Nah, itu yang masalah. Kalau nggak ada listrik, kita harus pakai solar cell. Jadi itu yang susahnya di situ. Nah, ini susah di Bugalaga, nih susah banget ini. Coba saya taruh di sini gimana?
Oke, coba saya zoom lagi. Ini airstripnya di sini. Saya cari tempat yang tinggi sih sebenarnya. Nih, tuh. Oh, jangan taruh situ kalau gitu ya. Saya geser dikit ya. Iya. Sini. Oke, saya taruh lagi di sini. Ini pindahin. Saya pindahin ke titik ini ya. Oke, titik ini udah oke. Sekarang ini saya pindahin ke titik ini. Aduh, nggak bisa. Jadi titiknya harus sebelah sini nih. Jadi ini gangguan ini harus di. Nah, ini kita masih aman di sini. Iya. Oke, kalau saya taruh sini gimana? Ini berbahaya nih, tipis sekali. Tapi itu di puncak gunung, susah naiknya. Coba kalau kita taruh di sini gimana? Oke, atau kita coba puncak gunung dulu ya. Ini berbahaya nih sebetulnya. Oke, udah. Sekarang kita lihat sambungannya dari sana ke sini. Yang bikin susah apa nih? Aduh, banyak sekali gunungnya. Iya. Oke. Ntar saya pengen lihat kondisi medannya dulu. Yang paling kebuka ke arah sini sih sebenarnya. Oke, saya akan coba sambungannya saya rubah ya. Ups, ini jadi lepas. Oke, saya harus pindahin lagi ke puncak gunung. Tapi ini berbahaya, puncak gunung susah soalnya harus bawa tower ke puncak gunung, itu susah banget itu sebetulnya. Tapi misalnya bisa. Ini saya buang dulu titik ini. Bisa dibuang nggak? Oke. Biarin dulu itu di situ. Sekarang saya akan tambahin dulu ya. Cobaan ini. Oh, nggak mau dia. Dia cuma maunya 2 sambungan nih, soalnya saya pakai yang gratis. Coba kita dua dulu ya. 2 dulu. Coba Bapak pindahkan di ini. Iya, itu di ini, di Naruto sebelah. Madi sebelah. Madi. Yang mau dipindah ke Madi yang mana? Yang satunya di yang bawah. Bukalaganya ini. Yang di bawah yang pertama ini. Yang ini. Iya. Ini yang ini. Itu pindahkan ke Naruto, ada tulisannya Naruto di sini. Naro. Itu, ya ada. Madi. Iya. Atau Madi atau Naruto itu, iya di situ. Di situ ada gunung deh. Di tinggi ya. Oke. Madi saya taruh agak tinggi lagi ya. Oh, nyambung. Oke. Nyambung ini. Iya. Oh. Ini bisa. Bisa nyambung. Dari Madi bisa. Oh ya, ini bagus sih sambungannya. Dan ini bisa dengan alat yang harganya $120, kita bisa punya sambungan jaraknya 34 km. Jarak jauh sekali ini 34 km. Dengan kecepatan bisa dapat 150 Mbps. Jarak 34 kilo ya. Oh, oke. Madi bagus, bisa nyambung. Dari Madi turun ke bawah udah gampang. Ini ke sini mah gampang banget. Yang susahnya yang ini nanti. Cuman ini dari puncak gunung ke puncak gunung ini susah ini. Itu aja yang susah. Itu. Tapi ini wah menarik ini. Memang harus orang sana yang ngasih tahu. Saya nggak tahu tadi, saya taruh di mana, bingung saya. Iya. Jadi bisa taruh Madi ini nembak ke sini jaraknya 34 km, dari sini baru turun ke bawah. Dari titik ini juga bisa turun ke Boge, Siga, Kako, Beta, Kait, bisa masuk sih. Coba kita coba ya. Ini tadi Bukalaga bisa nyambung. Coba kita nyambungin ke bawah-bawah sini ya, bisa nyambung nggak? Saya pindah ini. Titik yang ini bisa pindah, coba nyambung nggak ke sini? Tuh masih nyambung. Merah. Oh, tapi merahnya nggak fatal, cuma sedikit aja. Kita pindahin misalnya ke titik ini. Nah, nyambung lagi.
Jadi titiknya di situ. Titiknya nggak jauh dari Bugalaga, dinaikin ke atas gunungnya, kemudian dia bisa nembak kemana-mana lagi. Gitu. Dari sini bisa sambung ke sini nggak? Coba kita lihat. Oke, kita naikin lagi ke atas. Biru lagi udah. Jadi titiknya bagus banget yang ini tadi. Titik ini bagus. Iya. Gitu. Jadi pakai ini aja tadi ya. Kalau cuma ini kan gratis. Yang gratis cuma bisa bikin 2 sambungan kayak gini aja. Iya, iya. Kalau yang bayar kita bisa banyak sambungannya nanti. Tapi ya udahlah, kita gratisan aja lah dulu. Iya. Jadi website ISP Design, ispdesign.ui.com. Oke, apa lagi? Iya, itu wifi-nya. Kalau Bapak kira kayak backbone itu lebih bagus apa? Starlink atau ini pemerintah punya? Oh itu. Iya. Jadi kalau pemerintah berarti kita tergantung pemerintah. Oke. Kalau pemerintahnya mau dipakai, boleh dipakai, ya bersyukur. Tapi kadang-kadang dia suka nggak mau dipakai. Jadi tanya aja ke pemerintah, boleh nggak dipakai? Kalau boleh, alhamdulillah, pakai. Kalau nggak boleh, kita harus cari solusi sendiri. Itu satu. Kalau Starlink, terutama di hutan, di gunung, saya nggak rekomendasi Starlink. Soalnya gini, Starlink itu pakai frekuensinya sekitar 10-11 gigahertz. Oke. Dan dia itu kalau kena awan, kalau harus ngelewatin awan, Starlink sinyalnya akan hilang di awan. Gitu. Jadi saya nggak terlalu rekomendasi Starlink buat di pegunungan seperti ini sebetulnya. Kalau mau jangan Starlink, mendingan satelit kayak Palapa yang frekuensinya ada di bawah, yang bangsanya 3 GHz atau 5 GHz ya, 3 sih Palapa. Nah itu masih ada awan, dia masih nembus. Pertanyaannya di sana orang-orang pakai TV satelit, TV-nya pakai satelit nggak? TV yang satelit? Iya. Ada nggak di desa-desa di sana pakai nonton TV-nya pakai satelit atau enggak? Ada beberapa di pegunungan pakai satelit. Pakai satelit. Iya. Jadi TV satelit itu biasanya frekuensinya sekitar 3 giga. Jadi kalau TV satelit jalan, 3 giga bisa jalan. Artinya kita bisa pakai internet buat di daerah 3 GHz, masih aman itu. Jadi yang kayak Palapa itu masih bisa dipakai. Tapi kalau Starlink saya nggak terlalu rekomendasikan. Soalnya kalau banyak awan sinyalnya hilang. Iya. Cuman kalau pemerintah punya, saya nggak yakin pemerintah bisa sampai Bugalaga kayak gini, nggak yakin. Kalau sampai kota gedenya aja mungkin ada. Benar. Jadi kita ambil aja yang kota besarnya aja, yang kota-kota besar ambil dari pemerintah. Tapi kalau ke desa-desa kita harus bikin sendiri sih. Harga alatnya tadi ya, harga alatnya sekitar $120. Tower kalau di tower kalau di ini tadi pakai ini sih. Nah ini towernya pakai, kalau di Bogen ini Wamena towernya pakai ini apa, pohon. Iya. Gitu. Apalagi? Ini Bapak saya ada kirim ini, dia punya titik koordinat yang radio microwave dari Palaparing Timur. Itu untuk dekat Enaro Tali punya Bapak. Ini di sini nih, di yang peta ini. Iya. Coba kita lihat ya. Enaro Tali, dekat Enaro Tali. Oh ini. Nah, di sini mereka pakai microwave itu dari Palaparing. Oh, ada microwave di titik ini. Iya, microwave-nya di situ. Oke, saya kalau itu sambung ke Bugalaga bagaimana ya? Coba lihat dulu ya. What's here? Memang dia punya daerahnya tinggi, Bang. Saya ambil titiknya ya. Tapi coba sebentar. Saya coba lihat. Sorry, maaf. Mana tadi? Maaf. Mana tadi? Ini ya. Oh ya, ini. Oke. Saya tahu aja ada di mana sih lokasinya. Waduh, jauh itu. Iya, itu jauh. Jauh banget ini. Iya, dia punya. Iya, microwave-nya di situ. Dekat tanah. Ini jauh banget ini. Kita coba, tapi saya nggak yakin ini karena terlalu jauh. Kita coba aja ya.
Saya rubah ini titiknya, saya rubah di sini. Serius? Oh, di sini. Oke. Iya. Yang benar tadi perasaan kayak jauh sih. Mana sih tadi? Sebelahnya ya. Oh iya, oke lah. Iya. Oke. Coba, bentar. Oke, ini titiknya di sebelah sini. Iya. Bugalaga yang sebelah sini kan? Sebelah sini ya. Kita punya ini gunung di sini nih. Ini gunung yang ini nih. Ini gunungnya di sini ya. Ini bikin nabrak gunung dia di sebelah sini. Iya. Oke. Sekarang bisa nggak nyambung? Saya harus pindahin sih sebetulnya. Oke. Ini saya pindahin dulu ke sini. Saya pindahin ke gunung ini ya. Ini saya pindahin ke sini nih. Tapi ini bahaya ini, maksudnya naik gunung ini kan susah. Iya. Ini kalau misalnya kita bisa naik gunung, misal bisa naik gunung ya. Tapi nanti harus survei beneran, nggak bisa kayak gini caranya sebetulnya. Oke, ini nggak ada halangan di sini. Ini kayaknya tebing di sini. Ini tebing juga. Ini bisa connect ke sini. Oke, dari situ bisa ke Bugalaga sih sebenarnya. Coba kita cek lagi yang Bugalaga. Oke, saya harus pindahin. Ini masalahnya ada di masalahnya bukan di Bugalaga. Masalahnya di sini nih. Coba lihat. Nah, ini kelihatan ini gunung ini yang bikin masalah nih, ganggu nih. Oke. Coba bentar. Kalau saya geser ke yang lebih tinggi. Wah, ini udah 3.400 meter. Tinggi banget. Tinggi banget nih. Wah, ini ngeri ini. Aduh, berat banget ini. Oke. Ini ngeri nih. Sangat. Saya ganti aja ya. Saya arahin ke ini aja ya. Coba saya arahin ke daerah sini ya, mudah-mudahan lebih gampang. Iya. Coba. Saya pindahin. Ini saya pindahin ke sini. Ini saya pindahin sini. Ini saya ngelihat ketinggian di sini ada informasi ketinggiannya kan. Ini bisa nembak ke arah sini. Oke. Oke, ini udah nyambung ke sini. Dari sini bisa disambungin ke ini nggak? Jadi nggak bisa ke Bugalaga, terlalu berat. Iya. Banget. Saya pindahin dari sini ke sini. Ini nyambung. Dari sini, dari titik ini ke daerah Enaro Tali sih nyambung. Jadi caranya dari sini masuk ke bukit yang ini. Oke, baru masuk ke sebelah sana. Atau pilihan kayaknya ini yang paling bagus sih. Saya tadi mikir pindahinnya ke sini nih. Iya. Oh, nabrak dia. Jadi lebih bagus ke daerah sini. Bentar, lagi ulang. Ya udah, nyambungnya gini nih. Jadi ke bukit-bukit yang ini. Bukit lagi nih, gunung ya, 3.000 meter. Iya. Dari sini tembak lagi ke bawah. Ini udah, kalau dari sini bisa enak sih. Ke sini bisa, kemana-mana bisa. Di titik ini. Prof, ya. Yang tadi yang saya sempat bilang yang jauh tadi itu ada ini. Hutan distrik. Kalau yang ini pasti bisa karena dia tidak terlalu. Dikirim lagi. Itu dekat Bugalaga. Oke, cobain. Saya lihat dulu ya. Ini yang kedua ya? Iya, hutan distrik. Itu kampung tuh kalau pasan di dekat gunung itu pasti bisa. Itu di bawahnya, kalau di atas gunung-gunung itu bisa. Oh, dekat dekat Bugalaga ya? Iya. Udah ada ini di sini titik ini. Iya. Oke, udah enak ini. Ini mah ke sana udah enak ini. Coba kita lihat koordinatnya lagi ya. Jadi kalau kita dapat ininya, klik kanan.
What's here? Koordinatnya dapat. Saya ambil, klik kanan copy, saya akan masukkan ke sini nih. Ini saya ganti nih koordinat yang di sini saya ganti. Ini nggak bisa nyambung. Kita coba ubah ke Bugalaga tadi ya. Titik yang ini kita geser. Bugalaga yang mana tadi lupa. Bugalaga yang mana sih? Ya udah. Mana Bugalaga? Coba. Bentar, saya ganti Bugalaga. Bugalaga, saya ambil koordinatnya lagi. Copy. Salah ya? Boys, ini saya rubah yang mana nih? Salah nih kayaknya. Oke. Sekarang saya harus merubah yang ini tadi. Sorry, maaf, mana nih dia? Salah. Ini ya. Ini Bugalaga. Ini mah yang itu, ini yang ini saya ambil lagi. Klik kanan copy. Ini tadi yang tadi koordinatnya. Buat nyambung ke sana kita lewatin 2 bukit ini ke Bugalaga ya. Jadi ini Bugalaga, airportnya di sebelah sini. Kita taruh di rada atas. Dan ini kena bukit dua bukit, kena bukit yang ini 2. Ini kalau kita lihat, cara ngeliatnya gini nih. Lihatin itu ada lingkaran di sambungannya yang warna merah, itu yang daerah. Jadi 2 bukit ini yang bikin gara-gara. Nah, supaya bisa ngelewatin bukit tadi, paling gampang supaya bisa ngelewatin, kita geser ini sebetulnya ke sebelah sini sih sebenarnya. Bisa nggak? Aduh, masih kena dikit-dikit nih. Kalau kita geser dikit lagi. Sorry, maaf, salah. Wah, masih kena di sini dikit. Kena daerah sini dikit. Coba, benar nggak? Salah. Di sini kenanya, di sini. Ini susah banget. Susah sekali ini ya. Tapi yang merah ini kasih naik di gunung-gunung di atas boleh. Coba kita kasih naik ya. Saya kasih naik ke sini ya. Nah, di situ pas. Langsung connect dia. Jadi harus dinaikin ke atas. Itu di lapangan baru di atas di atas. Oke, jadi harus taruh di atas sini baru bisa sambung ke sini. Cuman ini harus naik ke atas. Kalau kita balikin ke bawah lagi masih bisa nyambung nggak ya? Sorry, pasti nggak connect kalau situ. Aduh, ini gunung ini susah ya. Kalau kita bisa pasang di sini gampang. Masih tetap, wah ini kena gunungnya di sini. Atau kita pasang di sebelah sini. Mudah-mudahan bisa. Oh bisa di situ. Dari sini baru kita connect ke Bugalaga sini. Coba kita geser nih koordinatnya. Oke. Ini saya geser lagi dari sini ke Bugalaga. Jadi ini titiknya di sebelah sini. Sekarang ini Bugalaganya kita geser di sini. Ini kalau ini masih nyambung ini sih. Nah itu dekat. Masih merah. Oh ini ada. Saya harus geser dikit ke sini. Nah udah hijau, udah biru semua. Jadi Bugalaga ke sini, ini baru nyambung lagi. Jadi butuh relay di sini sih. Nah relay ini berbahaya. Berbahayanya itu gini ya. Dia butuh listrik. Terus butuh kita harus membawa tower ke puncak gunung itu. Nah itu susah itu. Itu yang beratnya.
Masang-masang relay seperti itu berarti di situ. Kalau power pasti solar cell lebih bagus kalau gunungan. Ya, solar cell juga riskannya gini solar cell. Di gunung itu banyak awan. Jadi matahari mungkin kurang juga. Iya. Jadi ya pakai doa semoga ada matahari. Iya. Kalau di sana pas ya kurang tahu juga karena di sana area-area tinggi juga matahari jarang-jarang kadang-kadang begitu. Ya kalau banyak awan kita agak susah, jadi baterainya harus ditambah sih Benar. supaya aman. Nah bukunya itu diterangkan di buku yang WNDW itu diterangin sih. Gitu. Benar. Apalagi? Tapi kalau pemerintah pasti saya kurang tahu sih. Karena di sana Kominfo daerah kan pasti orang Papua sendiri. Tapi saya influence mereka juga bisa-bisa. Tapi saya kurang tahu pusat mereka kan ini. Enggak, gini aja, cobain gini ya. Coba bicara sama Kominfo yang di daerah. Daerah ya. Ini buat apa ya? Buat kisah. Buat supaya mereka punya prestasi. Iya. Bilangin, ini buat prestasi kamu juga. Cuman kita mungkin nggak akan sampai Bukalaga dulu. Kalau Bukalaga kan jauh tadi berat. Jadi kita sambungin daerah-daerah yang di sini-sini nih, lebih gampang ini. Di sini dulu disambungin, gitu. Tadi yang di sini juga oke banget sih sebenarnya. Jadi yang pasti yang daerah yang dataran yang ini gampang ini, sama dataran yang sebelah sini gampang. Nanti pelan-pelan kalau udah mulai nyambung, ini ngikutin. Kalau saya biasanya ikut sungai. Ini kan ini ada sungai nih. Ini sungai ini. Nah, ini naik ke IJI gitu. Terus nanti di sini ada sungai lagi nih, kayaknya ada sungai lagi ke Kobe Takaida. Ini ikut sungai sambungannya. Soalnya kenapa ikut sungai? Sungai itu biasanya titiknya rendah. Kalau gunung kan tinggi, susah buat ditembus. Kalau sungai itu lebih gampang sih. Coba misalnya kita pindahin ya. Ini saya pindahin nih. Saya akan titiknya di sini nih. Nih, kita bisa pindahin dari sini ke sini. Lewat sungai aja. Bentar. Oh, ini ada gunung-gunung yang tinggi-tinggi tiba-tiba ya. Coba ini dari mana sih? Oh, ini daerah sini nih. Nah, ini kita harus misalnya taruh di sebelah sini aja ya. Nah, dia harus cari posisinya di mana yang nggak terlalu keganggu. Iya, sungai lebih bagus sih. Oh, ini ada titik-titik tinggi-tinggi ini nih. Titiknya di mana nih ya? Oh, di sini nih tinggi juga. Oh, towernya dinaikin cuma 10 meter soalnya. Towernya kita ganti ya. Towernya jadi misalnya 30 meter. Di sini saya ganti misalnya jadi 30 meter. Udah mulai nyambung 30 meter. Gitu. Jadi kalau sungai itu kalau ikut di Yotari itu bisa dekat. Iya, bagus. Ya, biasanya kita lewat sungai sih. Kalau kita ke gunung langsung berat sih. Iya. Gitu. Kemarin saya pernah ngerancang buat di pulau sini nih, Biak. Biak juga sama susahnya. Soalnya isinya gunung juga. Iya. Papua tuh susah. Papua berat banget. Karena gunungnya tinggi-tinggi. Oh iya. Tapi ya udah dicoba aja sih. Kayak ginian. Jadi harga barangnya ini sekitar $120 semua ya. Iya. Jadi masih kebeli lah $120. Kalau kita pakai 4G, 5G mahal. Satu alatnya sekitar 20 juta. Kalau udah jadi ya yang jadi. Sangat. Jadi kalau saya suruh milih mending yang kayak gini ya. Itu kalau Bapak kalau mau buat kayak begini community network itu pasti ada ini toh perkumpulan kayak community nirlaba kah yang saya tahu teman-teman di Fakfak sih kemarin. Siapa namanya di Fakfak yang lumayan bagus sih kemarin, tapi mereka buat sekolah banyaknya ya. Di sekolah saja mereka buat. Iya, buat sekolah-sekolah sih. Bentar, namanya siapa lupa. Saya agak lupa nih namanya. Tapi ada kemarin Fakfak komunikasi sama saya. Tapi perlu ada inilah NPO kah begitu baru ya.
Iya, buat. iya harus nyari sih kalau mau. Iya. Bentar, bisa nggak saya dapetin ya? Bentar. Saya harus nyari, ini lupa soalnya. Supaya Bapak untuk next questionnya ini dia tersambung kayak untuk cari dana dan finansialnya kan saya harus punya ini organisasi lah begitu tuh komunitas. Bentar, kalau saya pribadi, saya biasanya caranya dengan sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah terutama SMK ya. Iya, iya, iya. Sekolah yang SMK, mereka biasanya memang jadi caranya kerja sama sekolah. Sekolah itu memang belajar alat-alat seperti ini. Iya, iya, iya. Oke. Jadi caranya kita nggak cari dana dari luar sebetulnya. Jadi sekolah SMK yang ada di sini aja, era Notali atau di mana, Iya. terus kita coba kerjasama. Gimana kalau kita coba dari sekolah sambungin ke rumah kayak gitu dulu pelan-pelan. Nanti Iya, kalau iya. udah mulai, jadi alat, dana segala macam dari sekolah. Iya, iya. Kita nggak usah nyari dana sendiri juga. Iya. Kita yang perlu ilmu. Nah, udah dicobain nyambung ini semua udah mulai nyambung. Nah, baru mulai yang jarak jauh. Nah, jarak jauh kita mulai dan dana ini nggak gede banget sih. Kan alatnya sendiri cuma 1 juta, 1,5-2 jutaan ya alatnya kayak gininya. Jadi masih kebeli lah sebetulnya gitu. Bentar, saya coba cek ada nggak sekolah di sana. Sorry. Iya benar. Kayaknya ada deh, belum baru buka. Pasti ada ya. Iya. Era Notali kayaknya tadi ya. Tapi di Nabire ada juga sih. Nabire ada juga ya. Coba Iya. SMK coba. Ada nggak? Ini ada. Ini ada sekolah. Iya. Kalau bukan yang di yang sebelahnya, yang sebelah di KPU di Marisan. KPU di mana itu? Itu di area itu ada. Ada Iya. beberapa sekolah sih. Cari ini kalau yang pariwisata mungkin nggak cocok ya cari sekolah yang Iya. yang TKJ. Di Nabire ada, Nabire. Nabire. Nabire, SMA Negeri 1 Nabire. Nabire. Itu yang dulu saya di situ, TKJ. Itu. TKJ di Enak kalau itu udah kenal dong. Kalau udah kenal lebih enak itu. Bagaimana? Kalau udah kenal lebih gampang ceritanya. Iya, iya. Kalau nggak nyoba dulu sama SMK Nabire, kan udah Iya. kenal. Coba kita percobaan teknologi gini. Saya yakin guru-gurunya juga pengen belajar seperti itu. Nah kalau Iya, mereka udah nyoba, kalau nggak dicobanya di Nabire dulu aja apa gimana di sekitar sini. Nanti udah gitu kalau mereka udah pintar, nanti sekolah-sekolah yang di sini mulai belajar ke sana ke Nabire. Iya, iya. Gitu langkahnya gitu. Jadi kalau saya bergerak biasanya sama sekolah. Dengan cara itu kita nggak nyari dana. Kalau nyari dana susah, harus bikin proposal lah, bikin apalah, puyeng. Iya, iya. Benar. Soalnya alat-alat seperti ini di sekolah sudah ada biasanya di sekolah. Iya. Gitu. Oke, Nabire oke lah. Nabire lumayan susah juga buat nembus ke sini ya. Iya, jauh sih. Itu mereka pakai apa kalau ke situ? Pakai mobil, pakai apa? Mobil sama udara. Wah, kalau mobil lama ya? Iya, ada 5 jam. Ini dari Nabire ke sini? Iya, di 5 Enap. jam. Ya, masih oke lah 5 jam. Iya, dekat. Saya pikir jauh banget. Saya Iya, pikir 12 jam. sekarang di aspalin bagus. Oh, udah di aspal bagus. Ya udah, Iya. coba aja situ. Iya. Kalau yang tadi Bapak yang di Danau Pania ini lihat di situ di ujung-ujung itu kan kampung-kampung tuh yang Itu enak itu kalau di danau. Ah, itu enak sekali. Kalau yang itu enak, Bapak. Ya, jadi gini caranya. Jangan cari yang susah dulu. Iya, iya. Cari yang gampang dulu supaya kita jadi namanya baik ya. Iya, iya. Jadi nama kita baik. Oh, ini bagus buat nyambungin kampung-kampung segala macam. Nanti yang susah-susah kerjasama sama dinas kominfo di Pemdanya. Kalau kalian anggarin dong duitnya gitu. Iya, iya. Jadi kita lebih dari sisi ilmunya. Iya, iya. Kalau kita juga yang nyari anggaran mah capek. Capek, iya, iya. Ini kan pemerintah yang suruh keluarin uangnya, kan pemerintah juga butuh ini ya.
butuh kisah sukses. Dia perlu ngasih tahu ke rakyat bahwa dia bermanfaat. Ya Iya, udah, keluarin uangnya dong kalau mau bermanfaat. benar. Jadi kita tembak yang sini-sini aja, yang danau aja dah. Iya, iya, danau lebih bagus. Iya. Iya, Terus tembaknya dari sini nggak apa-apa. sangat. Ya udah gitu aja kalau saya mah. Iya, di Paniai, di konteks saja di Paniai sekarang tuh di kayak kampung-kampung tuh semua BTS sudah dipasang, cuma ada yang dirusak-rusak, ada yang masih bagus. Tapi BTS itu cuma ini saja, seluruh saja, tidak ada wifi, internet dan Oh lain-lain. gitu. Iya, Walah. itu Ya, yang harus kita ajarin sih orang-orang itu emang. iya, itu yang perlu ada wifi, internet akses begitu. Iya. Kalau saya kebetulan caranya selain ada wifi-nya, saya bikin perpustakaan digital buat di sekolah-sekolah juga. Benar. Nah, supaya mereka bisa belajar dari buku-buku segala macam, tapi nggak usah pakai internet. Kayak semacam learning center begitu kan, Pak? Iya, kayak itu learning center, tapi jadi kita pakai komputer biasa. Iya, iya. Di dalamnya ada buku-buku segala macam, disambungin ke wifi lokal situ aja. Iya, iya. Jadi orang-orang nggak usah pakai internet, bisa baca buku, bisa lihat video, tapi nggak usah pakai internet, lokal aja. Benar. Bapak saya ini backgroundnya kayak aeronautical science, tapi saya lebih ke cyber security, jadi kayak network itu saya lebih sedikit pura-pura. Iya, Aeronautical iya. apa ada di Indonesia? Aduh. Mending Benar. balik lagi. Iya, Sayang banget itu ilmunya bagus. iya. Saya dulu mau masuk penerbangan juga, saya mau masuk. Saya senang bikin pesawat terbang dulunya. Iya. Apa model ya, model Iya. pesawat. Dan- Cuman sekarang juga salah jurusan. iya. Tapi bukan untuk engineering sih, Bapak. Atau pilot, hanya biasa lah ilmu penerbangan, kayak berkaitan dengan airport dan lain-lain. Oh, yang itu. Dari buku dia. Oh, lebih apa ya? Air traffic controller gitu bukan? Iya, lebih-lebih di situ. Oh, gitu. Oke. Oh, itu masih bisa dipakai di sini sih. Iya, Ya udah, sarannya iya, gitu deh, ngomong sama sekolah-sekolah. benar. Kalau butuh apa-apa, kirim email ke saya. Ntar kalau saya bisa bantu, saya coba bantu gitu aja. Iya, iya. Pertanyaan berikutnya seperti itu, Bapak. Kalau saya bisa ini apa lebih lanjut dengan Bapak begitu ke Ya, depan. Ayo. saya biasanya ngobrolnya nggak kayak gini sih sebetulnya. Saya Iya, biasanya ngobrolnya di Twitter. Twitter, iya, iya. Ya, jadi kita ngobrol. Jadi semua bisa ikut bantu. Kalau ada Sangat, apa-apa, sangat. semua saling tolong menolong lah. Gitu. Iya, iya, Cuman iya. saran yang pertamanya itu ya, yang ditempel sekolah aja. Sangat, Supaya sangat. kita nggak usah keluar uang, nggak usah keluar apa-apa. Sekolahnya juga mungkin tidak semua sekolah Iya, iya. berminat. Ya kita deket sama sekolah yang berminat aja dulu, yang pengen maju aja, udah gitu aja. Iya, iya. Kalau nggak capek, Capek sekali, benar. Benar. ya kalau Nabire lebih berminat, coba Nabire dulu aja. Nabire, iya. Sekarang tinggalnya di mana nih sekarang posisi? Di Nabire kan. Oh Nabire, udah Nabire dulu aja lah. Kenapa Iya. harus kesini lah? Capek. Iya. Bantuin Nabire dulu aja. Kan Sangat. tinggal di Nabire, jadi kita nggak keluar uang, nggak keluar apa, bisa bantu daerah situ juga. Sangat, sangat, sangat. Tapi Bapak, kalau dari Kominfo itu biasa ada program-program seperti ini kan, kayak digital literasi dan lain-lain berkaitan dengan community network. Harus ngobrol sama orang-orang Kominfonya. Benar, benar. Ini mungkin ada. Jadi mereka juga kan harus mengusulkan supaya ada anggaran, supaya mereka harus usul. Jadi caranya Benar. harus ngobrol sama Kominfonya. Dan mereka ini ngomong terus terang aja, jujur ya. Mereka itu kalau bikin program mereka pengen sukses. Sukses, ya. Jadi mereka pengen supaya ini hasil karya saya, dari situ dia nanti naik pangkat. Jadi tujuannya bukan buat rakyat sih. Iya, Tujuannya benar. biar mereka bisa naik pangkat. Ya udah kita bantu dia naik pangkat, tapi anggaran segala macam dia turunin buat kita gitu aja. Udah sekarang Sangat. mikir. Iya, iya. Jadi jangan berpikir Kominfo
bagus banget enggak juga sih. Iya, benar. Jadi mereka butuh banget sih bantuan-bantuan seperti ini butuh. Ya udah keluarin anggarannya aja supaya ini bisa jalan. Kalau Bapak yang untuk perizinan backbone ke pemerintah tuh harus ke Telkomsel atau Kominfo kan? Kominfo sebenarnya kalau kita pakai frekuensinya di 2,4 atau 5,8 kita tidak perlu minta izin. Harus hanya kasih tahu mereka saja sama ini begitu saja ya. Nggak ngasih tahu juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Oh iya. Pura-pura bego. Iya. Maunya untuk pembayaran kok supaya mereka kasih free begitu. Enggak, itu free. Itu ada aturannya, udah gratis itu. Oh iya. Jadi di aturannya frekuensi itu udah dua itu ya, 2,4 GHz sama 5,8 tadi udah free. Jadi ini alat-alat ini kan frekuensinya 2,4 ini atau 5,8. Oh ini yang 5 nih. Ini yang 5 tuh berarti 5 GHz ya, 5,8. Ini free frekuensinya. Benar. Gitu. Cuman ini tinggal masih ada. Ini udah habis nih. Yang ini $160 murah. Jadi makanya power beam yang ini. Iya, di Nabire sudah ini fiber sudah masuk, jadi saya bisa ini. Di mana yang masuk fiber? Di Nabire. Oh Nabire, udah enak itu. Sudah buat masuk. narik ke desa-desa udah pakai ini aja tadi, pakai alat-alat ini aja ke desa. Iya. Kalau Nabire sudah. Ya udah. Iya. Nah kita desanya disambungin semua supaya maju. Terus yang perlu lagi nanti perpustakaan digital buat di desa-desa situ. Iya. Buat sekolah-sekolah desa. Iya. Nah nanti kalau ini udah Nabire sudah maju, baru kita bantu yang di gunung. Iya. Jadi jangan langsung ke gunung, berat kalau ke gunung langsung. Iya. Soalnya kan gini. Kita hanya bisa dapat bantuan kalau kita bisa ngasih lihat bahwa kita sukses. Sukses, iya. Jadi kita coba yang gampang dulu, sukses. Coba lagi yang gampang, sukses. Coba lagi yang gampang, sukses. Lama-lama pelan-pelan masuk yang susah-susah. Benar. Jadi jangan langsung yang susah. Memang itu bagus. Iya. Ini bagus banget. Tapi kan berat sekali ini, Mang. Apalagi tinggalnya di Nabire. Udah Nabire aja dulu, ngapain ke sini? Iya. Sangat. Benar. Ini Bapak untuk terakhirnya itu off topik, tapi saya hanya mau tanya saya soal ini. Bapak punya open course ini, saya ada ikuti yang network punya. Okay. Kalau seandainya saya sudah selesai complete open course dan networking dengan fokus di itu selesai, itu nanti apa? Keluar sertifikat aja sih. Sertifikat. Kalau S1-nya tidak? Oh, kalau S1 bayar SPP. Oh, S1, iya. Kalau seandainya selesai sertifikat, itu nanti transfer atau dia punya sertifikatnya ke sekolah ITTS? Boleh, tapi jadi gini ceritanya. Semua yang di open course gratis. Iya. Open course gratis, nanti keluarnya sertifikat. Itu semua gratis. Kalau mau dipakai buat kerja, silakan. Gratis, nggak usah bayar apa-apa. Nah, si ITTS ini buat kalau pengen dapat gelar ijazah sarjana. Nah, ITTS-nya ada buat sarjana. Sebetulnya ini sudah pernah ngambil kuliah kan ya? Iya. Sudah kuliah. Nah, kalau udah pernah ngambil kuliah sebetulnya sebagian bisa kredit yang pernah di kuliah sana. Kalau bisa ditransfer sebagian. Jadi kalau cocok supaya sarjananya jadi lebih cepat sih sebetulnya. Nah, ITTS ambil uangnya dari yang ngambil gelar sarjana aja. Benar. Jadi sebetulnya biayanya itu Rp500.000 per bulan. Tapi 3,5 tahun gitu. Kira-kira itu. Cuman supaya cepat prosesnya, silakan dikerjakan dulu yang di open course, baru nanti daftar yang sarjananya kalau mau. Gitu. Untuk daftar sarjana bayarnya Rp150.000. Rp150.000 bisa ikut kuliah sih sebenarnya. Itu berapa tahun tuh kalau selesai open course baru lanjut? Open course paling cuman ada 7-8 kuliah aja.
Kan untuk selesai kan kita 78 kuliah misalnya 7 kali 3 cuma 20-an kredit. Jadi untuk selesai kuliah jadi sarjana kan butuhnya 150 kredit sebetulnya. Jadi masih ada 130 kredit yang harus diselesaikan lagi sebetulnya. Jadi nggak bisa open course ditransfer langsung jadi sarjana, nggak bisa juga sih sebetulnya. Iya, Masih ada tidak, iya, 120 kredit lagi yang harus dikerjakan. diambil lagi. Nah, itu sebagian kredit itu seperti ini contoh kreditnya. Ada kredit buat magang di Kominfo atau magang di mana. Itu 5 kredit. Kalau misalnya Nova sudah apa sih? Sudah mengerjakan hal seperti ini, itu bisa dianggap sebagai magang sih sebetulnya. Jadi magangnya udah hilang. Terus misalnya Nova bikin tulisan tentang apa sambungan dari Nabire ke desa-desa segala macam, itu bisa jadi skripsi kan. Nah, skripsi jadi hilang. Jadi ada sekitar 10 kredit lagi hilang. Jadi 30 kredit yang tinggal, nanti ada 120 kredit yang harus dikerjakan. Misalnya sudah pernah kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris segala macam, bisa dihilang-hilangin lagi. Jadi caranya gitu sih sebetulnya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih cepat sekitar 6 bulan atau 1 tahun lah. Iya. Gitu. Siap. Iya, Bapak. Yang berikut tuh, Bapak. Ini saya tidak tahu kalau di Indonesia. Saya kan cyber security, no? Jadi untuk jadi cyber security konsultan tuh itu individual bisa toh, baru Bisa. harus bisa ini juga perizinan kah begitu? Nggak ada. Oh, hanya lobby saja kan? Lobby aja. Jadi taktiknya. Iya, taktiknya itu yang saya tanya. Jadi sebetulnya kalau kita punya, misalnya gini, kerjakan open course, Iya. okay, kan dapat sertifikat. Iya. Pernah kuliah cyber security di open course, itu bisa dipakai buat ngasih tahu ke orang saya punya keahlian cyber security, bisa. Oke. Nah, kalau mau lebih cepat caranya itu nulis, misalnya nulis artikel, nulis, kalau lebih bagus lagi nulis buku ya, diluasin aja. Nah, itu waktu kita lobby tadi, ini saya punya sertifikat, saya punya buku, saya punya apa, supaya sebelah sana percaya bahwa kita memang punya kemampuan cyber security, nanti ditarik jadi konsultan, jadi apa di Dinas Kominfo atau di kantor-kantor di Nabire atau di mana kayak gitu. Mulainya dari Nabire dulu aja sih. Iya. Cuman kalau Nabire mungkin bukan cyber security ya. Mungkin ya. Kalau di Nabire mungkin yang lebih laku bukan cyber security. Ini saya mikir. Mungkin yang lebih laku adalah konsultan jaringan kali. Iya. Gitu. Iya sih. Soalnya kebutuhannya belum sampai cyber security kayaknya sih. Cyber ya, itu jauh sekali. Kalau di Jakarta, di kota-kota besar di Jawa mungkin iya. Tapi kalau Nabire saya ngelihatnya mungkin masih di jaringan aja juga kita udah dapat hidup. Iya, benar. Tapi convince mereka toh ini apa era sekarang butuh ini dan lain-lain. Ya, kita punya ilmu tadi perlu tetap ilmu cyber security perlu tetap kita belajar. Tapi kita dapat rezekinya, dapat uangnya dari yang jaringan dulu nih. Sambil kita ngasih tahu sebetulnya nanti kalau jaringan sudah jalan, kita perlu juga cyber security loh. Ini saya juga punya kalian cyber security sebetulnya gitu. Jadi caranya gini, tadi kan bantu sekolah-sekolah. Waktu bantu sekolah-sekolah orang langsung tahu, oh nanti untuk jaringan Nova. Nanti mulai, oh untuk cyber security Nova. Jadi mulainya caranya dari orang, dari mulut ke mulut, orang ngomong ke orang lain. Iya. Caranya gitu aja sih. Sangat. Iya, Prof, itu saja pertanyaan saya dan saya masih ikut ini course untuk networking punya. Ikut cyber security juga sekalian lah. Tapi kalau mau yang uangnya lebih gede lagi, machine learning sama AI sih sebetulnya. Tapi nanti lah. Sangat. Ini aja dulu. Iya. Gitu. Tapi saya tertarik dengan ini
kalau wifi jarak jauh tuh lebih bagus pakai ini topologi mesh network apa ya, wireless. Pakai wireless sih. Kalau untuk Papua ya, Iya, iya. Papua masih wireless sih yang paling bagusnya sekarang. Topologinya mesh network lebih bagus apa? Mesh itu harus jago konfigurasinya. Sangat-sangat. Ya, jadi nanti harus belajar routing ya. Iya. Routingnya harus dikuasain. Biasanya sebagian besar yang menginstalasi jaringan wireless ini routingnya statik nih. Nah itu bahaya tuh sebetulnya. Iya, sangat-sangat. Nah, jadi kalau ada apa-apa mati langsung. Kalau kita bisa bikin yang mesh network atau yang pakai routingnya lebih bagus, nah mati satu masih pindah ke yang lain otomatis. Benar. Tapi itu belajar ya. Iya, iya. Iya. Nggak langsung bisa itu. Sangat. Itu. Prof, ini saja yang saya hanya tanya-tanya dan semuanya. Prof kasih tahu itu yang penting itu yang dari dasar. Dari Nabire naik lagi. Yang penting mah Nabire dulu lah, kalau emang tinggal di Nabire, jangan pindah ke gunung dulu. Nanti berat kalau pindah ke gunung, biayanya jadi besar banget. Nabire sekolah-sekolah, terus kita uji coba dari sekolah ke rumah, dari sekolah ke kantor, kemana gitu. Percobaan. Saya pernah lihat di Seattle itu juga mereka pasang wifi di sekolah-sekolah, library, public library begitu ya. Kalau mau global gini caranya, bikin perpustakaan digital library di sekolah. Nanti mulai masuk ke koran-koran di Nabire. Nabire sudah punya digital library. Nanti kan mulai hidup semuanya nih. Nanti mereka akan nanya, ini yang bikin siapa gitu. Mulai naik ke atas. Wait, digital library. Iya. Jadi kalau mau bisa saya kirim harddisknya sih. Ini bentuknya yang udah jadi ya. Contohnya udah jadi ya. Tangsel belajar. Ini dia. Ini Tangsel belajar ini ada buat ini ada tryout buat latihan latihan soal ya. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 12 ada. Ini yang udah jadi ya. Jadi selain buat digital library juga ada tryout buat latihan soal dan sebagainya. Jadi, saya harus login dulu, masuk. Nanti kita bisa Cloudflare. Oke, ini bisa tryout. Ini di bawah sini ada tryoutnya. Kita bisa klik. Nanti kita bisa latihan soal. Lanjutkan upaya terakhir. Itu Pemkot Tangsel punya kan? Iya. Saya bikin sih. Bagus. Ini free, gratis. Jadi kita bisa, anak-anak bisa. Jadi bukan internet yang butuh, ada supaya anak-anak pinter. Jadi caranya bikin soal, terus anak-anak jadi bisa latihan segala macam. Nah, terus di sini kalau mau ngelihat bukunya, ada bukunya nih. Ini sertifikat. Saya masuk ke yang SD aja ya. Kalau nggak salah yang di SD yang lebih bagus. Bukunya udah bisa diambil. Misalnya ini saya masuk kelas 1 IPS. Ini ada buku e-books. Kalau saya klik, ini saya klik lagi di sini. Oke, langsung buku-bukunya bisa. Nah ini e-books nih. Lama banget. Ini lewat internet sih, kalau nggak lewat di Tangsel kebetulan di Tangerang Selatan itu sekolah-sekolahnya disambungin pakai wifi ke pemerintah kota Tangsel. Nah ini ada buku-bukunya, bisa kita ambil nih buku-bukunya. Ini buku, ini perhatiin buku kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Saya akan ambil buku yang kecil aja nih, misalnya yang ini 4 mega doang nih ya, saya ambil, klik. Ya udah, ini bukunya diambil, nih bukunya. Itu. Jadi nggak perlu internet sebetulnya. Ini kalau ini kebetulan pakai internet. Cuman nanti bisa dibikin supaya udah nggak pakai internet, tetap pakai wifi yang tadi yang jarak jauh.
Iya. Udah, ini kalau mau di sekolahnya langsung ditaruhin bukunya, Bukunya. server ini juga bisa. Iya, pasang server saja toh Bapak? Komputer biasa sih Iya, sebetulnya. iya. Komputer biasa. Nah, Siap, untuk servernya bisa di sini nih. Untuk servernya komputer ini ya, internet offline namanya. Iya. Saya waktu itu berusaha ngajarin guru-guru buat bikin, ternyata susah guru-guru buat bikin. Akhirnya saya siapin harddisk yang tinggal dipakai aja di sekolah. Iya. Ini tinggal copy harddisknya, dikirim harddisknya ke sini, nanti dikirim balik harddisknya. Jadi harddisk ini dimasukin ke komputer biasa. Iya. Nanti komputernya disambungin ke wifi di sekolah, jadi semua bisa akses lewat wifi itu aja. Benar. Nggak perlu pakai internet sama sekali sih sebenarnya. Lewat wifi kita bisa tadi bisa baca buku, bisa latihan soal, bisa baca buku kayak gini, latihan soal segala macam. Iya. Harddisknya harddisk yang biasa, harddisknya 500 GB ya. Harddisk 500 GB. Ini yang harganya ini saya belinya yang 80 ribuan biasanya sih, bekas-bekas. Iya. Jadi harddisknya seginilah kira-kira harganya. Itu. Ini masih kosong, jadi nanti saya isi, dikirim ke sekolah ke sana, ya udah silakan dipakai. Iya. Yang udah pakai ini di Fakfak sih. Fakfak udah ada sebetulnya. Bentar, mereka udah mulai ini kan? Udah lama, udah hampir setahun nih di Fakfak. Coba bentar, saya coba lihat nama orangnya. Kemudian saya catat nih. Saya lagi bikin buku bareng, cuma udah gitu nggak diterusin sama dia. Bentar, ada nggak ya buku di Fakfak ya? Lupa saya naruh di mana nih bukunya. Saya lagi nulis buku sama dia sih. Ini buku-bukunya yang lagi saya tulis ya. Lupa namanya sih soalnya. Lupa harus nyari lah. Lupa. Tatar, ada nggak ya? Lagi. Coba Fakfak ada nggak? Ini ya. NATO, namanya NATO. Ini emailnya ya. Kalau mau kontak NATO ini, iya. Dia lagi bikin, dia pakai RT/RW-net, udah gitu dia sambungin sekolah-sekolah terutama. Ini internet offline. SMP YPKK Santo Don Bosco Fakfak. Itu dia. Saya taruh di ini ya, chat. Ini emailnya dia, nato.hr. Oke. Jadi ini yang dia kerjain. Ini pinter dia, orangnya pinter. Sangat. Gitu. Jadi dia SMP YPKK Santo Don Bosco Fakfak. Apalagi ya, itu sih terutama. Jadi harddisk ini saya kirim ke sana juga, terus dia tambahin macam-macam udah gitu. Ini foto-fotonya dia. Ini anak-anak di sekolahnya udah pakai perusahaan digital, latihan soalnya lokal aja. Di Fakfak ini. Jadi kalau bisa udah mulai kayak gini nanti arahnya. Jadi yang ditempel sekolah sebetulnya, bukan kita desa sih, enggak. Kalau desa susah, nanti kita harus argumentasinya lebih susah. Kalau sekolah mereka memang butuh banget sih. Iya. Dan anggarannya biasanya suka ada kalau sekolah. Ini baca-baca aja nih, kalau mau bisa saya kirimin juga URL-nya lah yang Fakfak ini ya, supaya bisa master di sini. Sip. Udah URL-nya. Beres. Jadi sarannya ngomong sama Fakfak dulu. Iya. Ditulis sama mereka, suka bisa kerja sama Fakfak. Saya kan kejauhan, saya di Jakarta kan susah, lebih jauh. Kalau di sana lebih dekat, Fakfak sama Nabire mah dekat lah. Nabire jauh sih, beda provinsi. Beda. Provinsi udah lain itu ya. Iya, udah lain. Ya. Papua Barat sama Papua ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah, tapi masih tetangga lah, lebih gampang. Iya. Tuh nih, perhatiin, biaya pembuatan ini ditanggung oleh sekolah. Gitu.
untuk pelatihan di rumah murid ditanggung oleh orang tua murid gitu. Jadi kita nggak usah kita nggak usah bikin yayasan, organisasi segala macam, nggak usah. Kita juga bekerja sama Kominfo, Kabupaten Fakfak, tuh gitu caranya. Sangat. Benar. Ini sedang bikin buat di SMP Negeri 3 Fakfak. Tuh, udah. Nah ini udah lama, ini emailnya udah lama nih. Kapan lama nih? Sih, 2021 coba. Sekarang 2025. Udah 4 tahun yang lalu. Udah lebih besar lagi dia sekarang. Iya. Ini orangnya bagus, Nato bagus. Orangnya bagus. Yo. Gitu ya. Siap. Prof itu saja yang saya mau tanya-tanya. Ya, nggak apa-apa. Luar biasa. Ya. Siap. Ya udah. Makasih Prof. Sama-sama. Semoga lancar semuanya lah. Iya. Oke, terima kasih. Saya live juga ya. Iya, bye. Oke, terima kasih, bye.